Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis untuk jenis model bisnis. Guys, kali ini kita akan bahas jenis model bisnis berdasarkan sumber revenue. Oke. Nah, apa saja jenis yang ada pada sumber revenue itu? Yaitu ada jenis model bisnis freemium, ada jenis model bisnis subscription, dan hidden revenue. Oke, kita kenal masing-masing guys ya. Jenis model bisnis freemium itu merupakan sebuah bisnis yang menawarkan layanan gratis sekaligus premium dalam satu produk. Oke, jenis model ini banyak ditemui pada bisnis online. Jadi kalau teman-teman ingat, ada contoh misalnya layanan penyimpanan berbasis cloud gitu. Saya yakin teman-teman merasakan semualah. Teman-teman yang punya smartphone Android atau dengan berbagai merek dan tipe, pasti smartphone tersebut menawarkan beberapa layanan penyimpanan, termasuk teman-teman punya email berbasis Gmail gitu ya. Ada layanan penyimpanan Google Drive. Oke. Kalau teman-teman berbasis Microsoft, ada yang namanya OneDrive gitu ya. Dan ada juga layanan penyimpanan cloud Dropbox dan sebagainya. Oke, banyaklah. Oke. Nah, kalau teman-teman ingat, jenis layanan ini pasti memiliki batasan kapasitas, tetapi sampai dengan penggunaan batasan kapasitas tersebut masih free guys, gitu. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan storage lebih banyak dengan fitur lebih lengkap, biasanya pengguna harus melakukan upgrade ke paket premium mereka, gitu guys. Nah, inilah yang namanya jenis model bisnis freemium gitu. Jadi diberikan gratis selamanya untuk kapasitas tertentu, tetapi ketika ingin lebih dari kapasitas yang ada, maka bisa upgrade ke paket di atasnya gitu. Tentunya ketika teman-teman upgrade, maka terjadi peningkatan kapasitas, penambahan fitur, dan teman-teman harus mengeluarkan biaya tertentu. Nah, gitu guys. Oke. Nah, tantangannya adalah kalau freemium ini persaingan antar penyedia lainnya itu pasti jelas gitu guys ya. Seseorang mau memilih cloud yang mana itu pasti ada pertimbangan yang lain. Misalnya fitur apa saja yang ada, kemudian bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana tingkat fleksibilitas dan sebagainya lah. Oke. Guys, yang menjadi pertimbangan adalah pasti customer tadi akan mempertimbangkan seberapa besar free space yang bisa dapat. Bahkan ukuran free space, besaran ukuran free space bisa jadi menjadi dasar penentu ketika customer itu ingin mencoba fasilitas gratis. Kemudian ketika dia merasa nyaman, maka bisa jadi dia berlanjut ke paket premium ketika dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Oke. Yang pasti keamanan, penggunaan, fleksibilitas, fitur dan sebagainya itu menjadi pertimbangan di bisnis model freemium ini. Oke guys. Nah, yang kedua adalah yang termasuk sumber review tadi adalah bisnis model subscription atau langganan. Oke, subscription itu langganan guys. Oke. Nah, model bisnis ini mendapatkan penghasilan dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh konsumen, baik bulanan maupun tahunan, gitu. Bahkan ada yang bisa mengambil sistem paket, gitu ya. Misalnya bulanan tapi untuk sekian orang, setahun untuk sekian orang, nah gitu. Oke. Nah, model bisnis subscription ini hampir semua bisnis jasa bisa menggunakan model bisnis ini guys, gitu. Tapi yang paling populer yang kita kenal adalah saat ini bisnis edukasi dan bisnis hiburan yang diakses secara online. Contohnya Netflix lah gitu ya. Atau kalau bisnis edukasi
Misalnya teman-teman bisa lihat Pintaria, Udemy dan sebagainya lah. Oke. Termasuk insya Allah nanti Jin dan Jun Channel akan membuka bisnis subscription inilah gitu ya. Oke. Dari mana keuntungannya tadi, bahwa yang seperti di awal saya jelaskan tadi dibayarkan oleh konsumen baik bulanan maupun tahunan. Nah, penghasilan langganan tadi gitu ya. Oke. Nah, bisnis ini cukup menguntungkan konsumen dan pebisnis. Nah, ini yang membuat bisnis ini menarik guys. Oke. Konsumen merasa diuntungkan karena dia terbantu dengan tontonan-tontonan tertentu, dengan video-video tutorial tertentu gitu ya. Kemudian sehingga konsumen menggunakan layanan dengan nyaman, bisa dilakukan kapan saja dan harga relatif terjangkau gitu guys. Sedangkan pebisnis bisa mendapat keuntungan yang terukur berdasarkan banyaknya konsumen yang dimiliki gitu guys. Paham ya? Jadi sederhananya teman-teman bayangkan ketika teman-teman mengakses satu situs tertentu, lalu teman-teman berlangganan yang isinya ada video, ada tutorial, artikel gitu ya. Nah, konsumen diuntungkan, pebisnis pun diuntungkan. Oke guys. Nah, kemudian model bisnis sumber revenue yang ketiga adalah ada yang namanya hidden revenue. Oke. Nah, hidden revenue ini merupakan sebuah plafon digital yang digunakan gratis oleh konsumen untuk selamanya guys gitu. Jadi nggak ada tuh batasan sebulan, setahun, 2 tahun, nggak ada, gratis saja dah gitu guys. Oke. Contoh sederhana gini, kalau teman-teman sering menggunakan Google Search Engine, nah paham ya teman-teman, kalau ingin mencari sesuatu menggunakan Google Chrome gitu misalnya. Oke. Menggunakan Chrome. Nah, kalau teman-teman pahami, perhatikan pada beberapa hasil pencarian teman-teman, pasti di hasil pencarian pertama itu ada 1 sampai 3 iklan premium guys. Biasanya ada tulisannya iklan berbayar lalu diberi kotak gitu ya. Oke. Nah, kan teman-teman menggunakan Google Search Engine, menggunakan Chrome itu gratis guys. Oke. Nggak pernah teman-teman bayar. Oke. Atau contoh kedua adalah teman-teman mengakses YouTube. Di YouTube itu banyak video-video guys, banyak video edukasi, video informasi lainnya lah. Nah, teman-teman nggak pernah berbayar untuk mengakses video-video itu gitu ya. Oke. Saat ini sih YouTube sudah mengembangkan sistem langganan guys. Jadi mengembangkan bisnis yang sebelumnya saya bilang tadi dengan subscription dengan langganan. Tapi awalnya dia tidak ada paket premiumnya. Tapi saat ini sudah mulai. Berarti dia sudah menggabungkan 2 kelompok bisnis ini guys. Oke. Nah, pada di YouTube tadi, kasus YouTube, penonton akan disuguhi iklan guys, berbagai produk. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ketika teman-teman tonton satu video, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Nah, itu ya. Oke. Nah, biaya pemasangan iklan inilah yang menjadi revenue streamnya untuk YouTube tadi. Gitu guys. Oke. Jadi penontonnya nggak dibebankan biaya guys. Tetapi ketika satu video ini diakses oleh banyak orang, maka saat itulah pengiklan datang guys. Nah, pengiklan tersebut akan membayar kepada YouTube, lalu YouTube mendapat keuntungan dari si pemasang iklan gitu guys. Oke. Nah, kenapa banyak perusahaan yang mau memasang iklan di platform ini guys? Jumlah penggunanya sangat banyak dan tingkat penggunanya sangat tinggi. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman punya bisnis ini, yang menjadi basis utama adalah mencari pengguna gitu guys. Nah, pengguna lebih tertarik ketika digunakan secara gratis. Oke. Nah, ketika penggunaannya gratis, maka pengguna berdatangan untuk menggunakan. Lalu ketika jumlah penggunanya banyak, maka pemasang iklan akan hadir.
Oke, nah saat itulah terjadi profit, gitu guys. Oke guys, ini pembahasan saya tentang model bisnis berdasarkan sumber revenue. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas berdasarkan strategi harga. Oke, terima kasih guys, semoga video ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.